Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengadakan live lagi dengan tema yang berbeda dan pastinya dengan pemateri yang berbeda juga. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Baiti Jannati. Sebelumnya saya akan mengundang materinya terlebih dahulu. Ini Teh Karin. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Karin apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini saya bicara? Perkenalkan Teh, nama saya Manjunan. Ya, Siapa? hari ini saya menjadi host. Ya, jadi host kembali di kajian spesial Ramadan yang bertema Cantik bersama Teh Karin. Amin, insya Allah. Tadi namanya siapa? Sorry, putus apa nggak kedengaran jelas. Sheila, Siapa? Sheila. Sheila. Oh, oke. Ya, salam Iya, kenal ya, iya Sheila. Teh. Iya Teh, salam kenal. Sebelumnya, saya akan membacakan cerita singkat tentang Teh Karin, yaitu nama lengkap Karina Hagman. Aktivitas sekarang beliau adalah sebagai istri dan ibu dari 3 anak dan juga seorang praktisi homeschooling, serta beliau juga seorang penulis buku hijrah ya Teh ya. Betul. Saya juga punya bukunya, alhamdulillah. Saya sudah baca buku hijrah loh Teh. Masya Allah sekali, sangat menginspirasi. Ya. Oh maaf, suaranya Teh Karin. Oh, sepertinya jaringannya sedang ini ya, sedang ada trouble. Kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, sebelumnya tema kali ini kan kita akan membahas tentang Baiti Jannati. Dari teman-teman ada yang udah tahu belum atau bahkan baru pertama kali dengar tentang apa sih Baiti Jannati itu gitu. Buat teman-teman yang tahu apa itu Baiti Jannati, please komen di bawah artinya ya, sambil tunggu Teh Karin join lagi. Nanti ketika Teh Karin join, kita akan membahas langsung. Oke? Yuk, apa yuk? Arti Baiti Jannati. Nanti kita sini akan bahas apa sih Baiti Jannati dan apa sih manfaatnya gitu kan. Jadi simak, please stay tune sampai selesai. Kita tes ulang lagi ya. Assalamualaikum Teh. Apakah Waalaikumsalam lancar? warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Moga-moga lancar. Iya. Insya Allah ya. Iya, semoga lancar. Iya benar semuanya teman-teman. Baiti Jannati adalah rumahku surgaku. Baik, eh, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ya Teh untuk kajian tentang Baiti Jannatinya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, Semoga Teh. terima kasih banyak Sheila, jazakillahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya yang hadir di sini. Iya, alhamdulillah di pagi hari ini, alhamdulillah pagi menuju siang ya. Kita diizinkan berkumpul di sini bareng-bareng ya bersama dengan Mbak Sheila tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Baiti Jannati. Baiti Jannati teh tadi udah banyak ya yang ngomong, oh ini rumahku surgaku ya. Dan memang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga ya, menjadikan pernikahan, menjadikan anak-anak
sebagai keindahan di atas muka bumi ini gitu ya. Dan itu yang insya Allah akan kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, memang secara fitrahnya manusia itu akan dia mau berkeluarga. Fitrahnya manusia itu ingin punya istri, fitrahnya istri atau suami ya, fitrahnya manusia itu ingin punya anak gitu ya. Yang pertama ini ada di dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-21 ya. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Mungkin bisa kita coba buka ya Al-Qur'annya dan kita coba baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dzalika laayatin liqaumin inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri ya. Atau kalau dalam bahasa tafsirnya itu yang sejiwa begitu ya. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah agar kamu itu cenderung dan merasa tentram kepadanya ya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Ya. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya adalah sama Allah itu memang dijadikan kita ini berpasang-pasangan. Ya, ini fitrah yang memiliki pasangan. Yang dengan pasangan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada kita sakinah, akan mengaruniakan kepada kita mawaddah, akan mengaruniakan kepada kita rahmah. Diceritakan di dalam Al-Qur'an dalam berbagai ayat bahwa orang-orang di surga nanti, mereka itu akan saling sayang. Segala apa yang ada di dalam kehidupan dunianya, misalnya dia dulunya punya masalah sama siapa, misalnya dia dulu ngerasanya gimana dan seterusnya gitu ya, begitu dia masuk surga semuanya hilang. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan hanyalah kasih sayang kepada satu sama lain. Tidak ada lagi di sana pertengkaran, tidak ada lagi di sana kekesalan. Begitu juga di surga, para penghuni surga itu adalah orang-orang yang akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Jiwanya tenang. Gitu ya. Nah, begitu juga di dalam ayat ini. Allah menjelaskan bahwa salah satu jalan kita untuk memperoleh sakinah, mawaddah, dan rahmah tadi adalah melalui jalur pernikahan. Yang dengan adanya kehadiran pasangan tersebut, kita bisa merasakan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Begitu juga dengan anak. Fitrahnya manusia itu senang dengan anak-anak. Ya. Di dalam Quran surah Ali Imran, Quran surah Ali Imran ayat ke-14. Surah Ali Imran ayat ke-14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, yakni perempuan-perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Ini panjang ayatnya ya. Saya fokuskan ke pembahasan kita. Dengan mereka menikah, maka fitrahnya mereka menginginkan anak, dijadikan indah. Dan para penghuni surga, ya, mereka itu salah satu sifat-sifat para penghuni surga, mereka mau dikumpulkan bersama anak-anak mereka. Yang dulunya nggak punya anak, mereka bisa minta sama Allah supaya mereka dapat anak. Artinya fitrahnya memang nanti manusia itu ketika di surga mereka tuh senang punya anak. Sehingga ketika muncul keluarga di atas muka bumi ini, kemudian dia jadikan oleh Allah SWT dijadikan berpasangan, muncul sakinah, mawaddah, rahmah, oleh Allah diberikan anak yang itu merupakan bagian dari kecintaan, begitu kan ya? Maka terasalah rumah itu, keluarga itu seakan-akan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi ternyata
kita lihat di lapangan, kenapa ya kok ternyata nggak semua pernikahan seperti Baitul Jannati gitu ya. Bahkan ada pernikahan atau keluarga ya yang bercerai-berai. Ada pernikahan yang kemudian kering. Kering tuh maksudnya gimana? Cerai enggak, tapi semuanya asalkan diam-diam, tidak ada kehangatan. Gitu ya. Itu juga memiliki anak, punya anak teh bukan malah bikin happy gitu ya, tapi malah bikin jengkel. Kok bisa sih seperti itu? Dan bahkan itu kemudian Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ada pernikahan-pernikahan yang seperti itu. Ya. Artinya tidak semua, walaupun fitrahnya ini adalah kebahagiaan, ternyata tidak semua pernikahan bisa merasakan apa yang harusnya dia rasakan tadi. Bentar ya. Pertanyaannya adalah apa dong kalau gitu yang harus kita lakukan ya supaya kita mendapatkan bisa menjadikan keluarga kita sebagai surganya kita begitu ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu terletak pada orang-orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang basic banget, basic banget. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ya, itu ada di surah ke-13 ayatnya ayat ke-28 ya, surah ke-13 ayatnya ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Artinya keluarga-keluarga yang tadi bisa mendapatkan sakinah yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijanjikan memang adalah keluarga-keluarga yang mereka satu keluarga itu apapun yang mereka lakukan, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaan orang tuanya, berapapun usia anaknya, nilai-nilai yang dibangun adalah nilai-nilai yang senantiasa mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan sebetulnya bukanlah perkara yang sulit ya. Dia menjadi sulit ketika hawa nafsu itu hadir dalam kehidupan mereka. Kayak misalnya contoh kayak gini. Untuk zikir itu sulit atau enggak? Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Astagfirullah. Itu ringan. Tapi kenapa banyak orang yang tidak berzikir? Contoh yang lain, kalimat-kalimat thayyibah untuk dalam setiap apapun perkara yang mau kita lakukan. Ya, seperti sebelum makan kita baca bismillah itu kan sederhana. Ya, sebelum tidur kita membaca doa itu kan sederhana. Tapi kenapa kemudian tidak semua orang mempraktekkan? Ya. Itu bab zikir dari zikrullah, mengingati Allah dalam zikrullah. Tapi mengingati Allah bukan hanya tentang bab zikrullah saja, tapi melibatkan Allah, mengingati Allah juga dalam setiap perkara yang kita lakukan. Artinya keluarga ini, satu keluarga ini, mereka itu betul-betul niat hidupnya juga adalah karena Allah. Niat hidupnya adalah karena Allah. Yang ayahnya gitu, bekerja, ditanya sama anaknya, apa kenapa sih kerja terus ya? Kayak suami saya setiap pagi pergi keluar, ditanyain sama anak, Abi kenapa sih kerja terus? Kalau jawaban umumnya kan ya supaya bisa dapat uang, itu jawaban umum ya. Saya sama suami jawabnya iya, karena kita kerja karena Allah. Mudah-mudahan ya. Oke, saya coba lanjutin ya. Ya, selanjutnya begitu ya. Ditanyain gitu ya, enggak apa Yusuf gitu ya, Abi itu kerja semata-mata karena Allah, bekerja karena Allah, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah dan kita bisa masuk surga ya. Jadi yang dijawab tuh adalah seperti itu, artinya menanamkan kepada anak-anak dan kita membangun keluarga bahwa apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah.
bahkan sampai ke urusan ya, urusan sesederhana mandi gitu misalkan ya. Mandi ya. Kenapa sih kita harus mandi terus ya? Itu kan sederhana ya. Balik lagi semuanya dikaitkan lagi kepada Allah gitu ya. Dulu begitu ya dan seterusnya, sehingga kehidupan mereka itu dekat sama Allah. Jadi bab zikrullah ya, bab ingat sama Allah gitu ya. Sebentar. Jadi bab berkenaan tentang bagaimana kita senantiasa ingat sama Allah itu, ingatnya itu bukan hanya pada saat sholat gitu. Ingatnya bukan hanya pada saat membaca Al-Quran, ingatnya bukan hanya pada saat zikrullah, tetapi apapun yang dilakukan itu ingatnya lagi sama Allah. Ketika Allah sudah tertanam kepada anak-anak kita, tertanam kepada pasangan kita, insya Allah nanti dihadapi dengan berbagai ujian itu akan jauh lebih tenang. Contoh gitu ya, Yusuf tuh pada saat COVID tahun lalu, kami termasuk alumni COVID ya. COVID tahun lalu ya baru ketahuan bahwa Yusuf teh punya asma. Karena asmanya itulah COVID-nya jadi ada ini ya komorbid ya. Jadi kan yang lain udah sembuh dia teh belum ya. Terus yang lain udah negatif dia masih positif. Yang lain gejalanya hilang dia malah makin parah gitu ya. Sampai akhirnya Yusuf itu memang saturasinya turun, harus dirawat dan seterusnya gitu ya. Rasanya sedih sekali begitu ya, harus pakai yang buat obat lewat hidung itu ya, yang diuap dan seterusnya begitu ya. Dia sih oksigennya aman tapi harus pakai obat yang diuap gitu ya, pakai nebulizer begitu, dan itu per 3 jam sekali. Dan yang berat itu kalau malam-malam ya, malam-malam dia tidur harus dibangunin gitu ya, kan harus dikasih obat dan sebagainya gitu ya. Terus dia nggak boleh lari-lari, dia nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Rasanya sedih sekali, sebagai orang tua sedih sebetulnya. Tapi yang bisa dilakukan ya hanya menyampaikan kebenaran. Saya sampaikan gitu ya kepada Yusuf, kita ini kan disayang sama Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kalau ngasih ke kita sakit itu sebetulnya cuma ujian aja kok dari Allah. Ini ujian kasih sayang dari Allah. Berulang-ulang saya sampaikan, Yusuf sabar ya. Walaupun awalnya ya dia tetap nangis, awalnya dia tetap merasa sedih ya dan seterusnya. Tapi ternyata dari pembelajaran itu, begitu setiap kali dia sakit, setiap kali asmanya kambuh, kemarin dia sakit lambung, yang dia sampaikan adalah, Umi ini ujian dari Allah ya Umi. Terus saya bilang, iya Yusuf ini ujian dari Allah. Sabar ya. Ya insya Allah Yusuf sabar. Allah sayang ya sama kita. Jadi akhirnya ketika kita bisa senantiasa melibatkan Allah, mengingat Allah dalam apapun aktivitas kita, maka yang muncul adalah ketenangan. Itulah orang-orang dengan jiwa yang apa? Jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya. Kan ada ya di Quran surah Al-Fajr, bagaimana Allah memanggil orang-orang yang akan masuk surga itu dengan sebutan apa? Jiwa, pemilik jiwa yang mutmainnah. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, ya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Terus apa lanjutannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi memang penghuni surga itu jiwa-jiwanya mutmainnah. Sehingga kalau kita mau menjadikan baiti, rumah kita, rumahku sebagai surgaku, ya berarti kita pun harus memiliki jiwa yang mutmainnah. Kata Syekh Habib Ali Zainal Abidin menyampaikan,
ciri-ciri orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah juga ya, adalah orang-orang yang dia akan melihat ujian kesulitan itu sama dengan ujian kemudahan. Ujian kesenangan itu sama dengan ujian kesedihan. Ujian kelapangan sama dengan ujian kesempitan. Kenapa? Karena mereka memandangnya sama. Ini dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu jiwa yang tenang. Jiwa yang mutmainnah juga, kata beliau, adalah orang-orang yang dia tuh nggak panik kalau dapat ujian. Dia nggak kemudian overstress pada saat dapat ujian. Kenapa? Karena dia yakin yang namanya ujian itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Niscaya itu artinya pasti. Ujian teh pasti ada dalam hidup. Ini di saya kedengeran ada kresek-kresek, Mbak Sheila. Apa mungkin ini ya? Jelas Ada kan? saya yang ngedenger dari Mbak Sheila ada yang kresek-kresek. Mungkin ada yang kegeser-geser Oh, apa gitu ya. Ya, insya Allah. Saya lanjutin ya. Iya. Ya, saya lanjutin ya. Ya, jadi ujian itu sebagai sebuah keniscayaan, begitu ya. Saking niscayanya, ya, beliau menyampaikan orang-orang dengan jiwa yang mutmainnah akan memandang ujian itu sebagai suatu hal yang niscaya, sebagaimana niscayanya matahari yang terbit di pagi hari dan matahari yang terbenam di maghrib di malam hari. Orang melihat matahari terbit itu kan nggak ada yang heran, nggak ada yang langsung upload di story, matahari terbit, gitu ya. Maghrib, lihat ada matahari terbenam, kan enggak. Kenapa? Karena sudah sebuah keniscayaan kalau pagi matahari terbit, kalau menjelang malam matahari terbenam, niscaya. Orang-orang dengan jiwa yang mutmainnah, mereka pun menghadapi ujian sebagai suatu keniscayaan. Namanya rumah tangga, namanya punya anak, namanya punya pasangan. Semuanya itu kan nggak ada yang sempurna. Ada suami baik banget, rajin sholat, Masya Allah. Tapi nanti ada kekurangannya apa. Gitu. Punya istri solihah, rajin sama Al-Quran, tapi barangkali ada kekurangannya lagi. Punya anak, Masya Allah, pintar sekali, tapi ada kekurangannya apa. Kekurangan-kekurangan itu mungkin menimbulkan konflik. Tapi karena tadi paham ujian suatu keniscayaan, diterima dengan sabar. Ada orang diuji dengan mertuanya, ada orang diuji dengan orang tuanya, ada orang diuji dengan ekonomi, ada orang diuji dengan tetangganya, ada orang diuji dengan karirnya, gitu ya. Dengan segala rupa ujian-ujian tersebut, begitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan aja apa? Memang hidup itu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling ahsan amalnya. Memang kita diuji. Siapa sih yang terbaik amalnya pada saat diuji dengan ini, diuji dengan itu, diuji lagi dengan ini, diuji lagi dengan itu, ganti-ganti terus ujiannya. Jadi kalau ada yang curhat, ya, kenapa ya teh, hidup aku tuh kayaknya ujiannya nggak berhenti-berhenti. Tenang aja, ya, you're not alone. Nggak sendiri. Semua orang pun seperti itu. Tapi setiap ujian itu, dia tidak merenggangkan kok sebetulnya. Tetapi justru kemudian ujian-ujian itu kalau dihadapi dengan jiwa yang tenang, dia akan semakin menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan ikatan hati antara suami dan istri, menguatkan juga ikatan hati antara orang tua dengan anak. Yang kedua, itu tadi bab 1 ya, tentang bagaimana kita ini harus menjadi keluarga yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, tadi zikrullah baik dalam lisan, hati maupun perbuatan-perbuatan kita. Yang kedua ya adalah menjaga takwa dalam keluarga kita. Menjaga takwa dalam keluarga kita. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat
hamba-hambanya Ar-Rahman, yang mereka kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebuah doa yang kemudian direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa isi doanya? Isi doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami karuniakanlah kepada pasangan dan keturunan kami ini qurrata a'yun. Jadikanlah mereka ini qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Dikarenakan saking solihahnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan qurrata a'yun tadi, memang satu keluarga ini harus solih dan solihah. Bukankah para penghuni surga, gitu ya, mereka ini memiliki apa? Para penghuni surga memiliki karakteristik, ya, yang kalau dipandang itu semakin menyejukkan mata. Pernah dengar? Pernah dengar? Kalau misalnya di ya apa namanya, orang yang masuk surga ketemu sama istrinya, gitu ya, ketemu sama suaminya, sekarang ngelihat cantik banget, ganteng banget, begitu ketemu lagi makin cantik makin ganteng, ya. Padahal aktivitasnya di sana bukan facial, bukan. Di sana mereka banyak berzikir, mengingati Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya memang wajar kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakanlah dari pasangan dan anak-anak kita ini qurrata solih dan solih, dikarenakan kesolih dan solihahannya. Itu dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi saking melihat anak atau pasangan tuh solihah tuh sampai rasanya teh ya, menangis di dalam hati, ya, sampai bisa bercucuran air mata, bukan karena sedih begitu, ya, tetapi karena terharu saking baiknya anak. Keluarga saya itu masih sangat-sangat terbatas, ya. Masih banyak sekali salah dan kurang. Tapi Masya Allah, gitu ya, memang ketika ngelihat anak-anaknya usia 5 tahun, 6 tahun, waktu itu Yusuf sama Maryam, ketika kemudian tidak bisa ke masjid, ya, datang waktu azan tanpa disuruh, mereka wudhu, mereka saling ngajak buat sholat berjamaah, begitu ya, dan mereka pun sholat berjamaah. Itu namanya rasa sejuk di hati, terharu sekali. Qurrata a'yun, kita menjadikan anak-anak kita qurrata a'yun. Begitu juga, gitu ya, saya kan ngalamin, ya, waktu zaman S2 itu, bawa anak, ya, bawa bayi 2, gitu. Bukan bawa bayinya awalnya 1, terus saya hamil lagi, jadi baru punya bayi 2, gitu ya. Nah, terus dari perjalanan itu, gitu, ya muncullah banyak ujian, banyak tantangan, ya. Namanya juga kuliah sambil punya anak, gitu ya. Rasanya capek, rasanya kemudian sulit sekali, ya, membagi-bagi waktu, gitu ya, dengan berbagai tantangan dan ujiannya itu, gitu ya. Tapi kemudian suami itu memberikan nasihat, gitu ya. Suami, insya Allah kalau Allah sudah memberikan, ya, rezeki ini, amanah ini, insya Allah berarti bisa, gitu ya. Punten Mbak Sela, kayaknya di sana ter-unmute, jadi banyak suara masuk ke saya. Ya, makasih banyak, ya. Soalnya saya perlu untuk pindah tempat dulu. banyak saja berdoa. Apa doanya? Beliau menasehati, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amal-amal kami. Itu doanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, setelah meninggikan Ka'bah, begitu ya. Jadi beliau mengumandangkan doa tersebut, memanjatkan doa tersebut. Maka dari situ, gitu ya, itu betul-betul mengendap gitu ke dalam hati bahwa oh iya ya, moga-moga dari segala kelelahan kita,
dari segala ujian tantangan yang dihadapi, itu semuanya menjadi amal-amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejuk jadinya. Enak kan kalau begitu gitu ya. Nah, jadi qurrata a'yun yang dimaksud di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74 tadi didapat ya, dari rasa sejuk ketika merasakan ya, anggota-anggota keluarga yang baik. Walaupun kita mungkin nggak sempurna. Bertakwa juga begitu, itu bukan hanya dari peristiwa-peristiwa, tapi juga dari kegiatan rutinitas harian keluarga. Keluarga kan biasanya suka nyari family time, ya. Pengen ada liburan, proses healing, ya. Ada couple time, ada family quality time, pokoknya macam-macam lah quality time. Gak salah kalau kemudian kita quality time-nya urih lah bareng kemana gitu ya. Gak salah juga misalnya mau makan-makan. Gak salah juga kemudian main game board sama-sama gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya aktivitas bersama, gak salah, semuanya bagus. Tapi juga ada porsi membangun quality time dalam kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sekarang kan kita Ramadan ya, masih dalam suasana pandemi walaupun tidak sedahsyat tahun lalu ya. Sehingga kalau tinggal di wilayah yang masjidnya memang penuh sekali ya, mungkin ada keluarga-keluarga ada begitu banyak cara untuk quality time bersama. Apalagi couple time lebih banyak lagi. Potensi-potensi couple time-nya dalam bingkai takwa ya. Bisa sholat tahajud bareng. Bisa kemudian zikir bersama-sama. Itu beda sekali antara tahajud sendiri dengan ketika kemudian tahajud bersama suami. Saya Mohon pengalaman maaf dulu. Teh. Ya, Saya izin sambil mau pindah. Jadi mungkin boleh. samanya Oke, insya Allah. Nggak apa-apa. Mangga. Silahkan. Ya. Jadi ya seperti sebagai contoh ya, dulu pas saya masih awal nikah banget begitu ya, itu kan masih ngontrak ya. Padahal sebelum nikah saya tinggal di ya dibiayain lah sama orang yang lapang begitu ya. Lalu kemudian kemana-mana juga pakai kendaraan, ya, pakai AC, ya, semuanya serba nyaman. Begitu pasca nikah, tinggal di kontrakan kecil, ya, sampai masuk gang tuh masuk ke sana begitu ya. Lalu kemudian pakai kasurnya tuh kasur slash alas duduk tipis begitu ya. Lalu pokoknya kecil banget lah dan tipis begitu ya. Yang mungkin menurut sebagian orang, kasihan ya gitu ya. Rumahnya tempatnya kecil gitu ya dan seterusnya gitu. Ya mungkin orang tidak tahu gitu betapa membahagiakannya bisa sholat tahajud berdua gitu ya. Itu yang kemudian mengharukan ya. Orang ngelihatnya mungkin dulunya pakai mobil kemana-mana ya, karena sebelum nikah kan sama ibu saya memang disediain mobil buat kemana-mana dan ada supirnya. Jadi kemana-mana naik mobil dan nggak perlu capek-capek gitu ya. Begitu nikah sama suami kemana-mana naik motor sampai ada bunyinya gitu ya. Ya kena hujan, ya kena panas gitu. Mungkin orang lihatnya, kasihan ya gini gitu ya. Orang nggak tahu betapa nikmatnya ya zikir petang sama-sama di atas motor gitu ya. Jadi ada kebahagiaan dalam ketakwaan. Maka dalam membangun couple time tadi, family time tadi gitu ya, kita libatkan juga ya ibadah-ibadah yang kemudian bisa meningkatkan takwa. Bahkan di doa yang tadi bukan hanya minta kepada Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, bukan hanya qurrata a'yun saja, tapi juga kemudian diminta apa? Waja'alna lil muttaqina imam. Dan jadikanlah kami ini imam bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu yang kedua ya, takwa. Lalu kemudian yang ketiga, namanya kita tinggal, kalau tadi itu kan bab internal antara manusia-manusianya ya.
Ya, sekarang saya masuk ke bab bangunannya sendiri, si rumah itu sendiri, situasi di rumah itu sendiri. Bab yang ketiga, jadikanlah rumah itu adalah rumah yang Islami, yang jauh dari godaan jin, jauh dari godaan setan, ya, minimal dari segi benda-benda fisiknya. Ya. Mungkin ini akan lebih tepatnya kalau nanti dibahas ya di kajian-kajian bertemakan fikih ya, atau misalnya rumah-rumah Islami dalam fikih itu seperti apa, karena itu panjang pembahasannya ya. Kayak misalnya ini contoh ya, contoh misalnya tempat-tempat yang disukai setan itu apa aja sih ya, tempat-tempat yang disukai sama jin jahat apa gitu ya, termasuk juga memperhatikan adab-adab rutinitas yang ada di rumah. Adab-adab di rumah tuh misal kayak tadi ya, makan baca bismillah. Kenapa kalau nggak baca bismillah setan nanti ikutan makan gitu ya. Dan seterusnya lah gitu ya. Kalau kayak fisik tuh contohnya misalnya bagaimana menjaga agar rumah itu bersih. Karena rumah yang kotor itu disenangin sama jin yang jahat gitu ya. Jin nakal tuh senang sama tempat-tempat yang kotor. Jadi kebersihan tuh bukan berarti cuman urusan sehat saja, bukan. Tapi itu juga bagian dari kita menjaga rumah kita supaya terjauhkan dari setan. Bukankah di dalam surga itu nggak ada setan? Ya, termasuk juga menjaga rumah kita dari setan tadi adalah dengan seringnya dibacakan Al-Quran. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan ya orang-orang yang tidak punya hafalan Quran itu seperti rumah kosong yang mau ambruk. Ya. Jadi kalau rumah kita itu hidup dengan Al-Quran, ya, rumah kita insya Allah kokoh dan terjauhkan dari berbagai godaan-godaan setan. Ya. Banyaklah panjang itu dari mulai hal sesederhana kayak makanan tuh ditutup, ya, dan seterusnya sampai segala rupa ya. Silahkan nanti dicari di kajian yang lain. Kemudian yang keempat ya, karena rumahnya adalah surgaku, ya, surga itu tempatnya orang-orang beriman beristirahat, maka di rumah juga harus menyediakan tempat di mana kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus nyaman beribadah. Ini kadang-kadang ada rumah gede rumahnya, ya, toiletnya aja gede banget gitu. Musolanya cuma seaprit, cuma muat buat satu sejadah. Ya. Kan ironis ya kalau kayak gitu, gimana orang mau rajin ibadah loh gitu ya kalau di rumahnya sendiri musola itu bukan sesuatu yang prioritas atau mihrabnya nggak ada gitu ya, bukan sesuatu yang prioritas. Membuat nyaman untuk beribadah juga misalnya nih kalau area-area yang panas ya, kayak saya di Depok nih lumayan panas ya, kalau kita punya AC, AC-nya jangan cuma dipasang di kamar. Bahkan kalau bisa milih, lebih baik AC itu dipasang di ruang keluarga bersama. Di mana di ruang keluarga tersebut kita sholat, di ruang keluarga tersebut kita ngumpul, di ruangan keluarga tersebut kita baca Al-Quran gitu ya. Jadi orang-orang tuh mau ngadep ke sana. Ini kadang-kadang ya di kota-kota yang lumayan panas begitu ya, rumahnya AC-nya banyak tapi di kamar semua. Di musolanya nggak ada AC, di ruang keluarga, ruang belajarnya juga nggak ada AC, jadi akhirnya nggak pernah dipakai. Orang juga nggak mau berlama-lama di sana gitu kan ya. Tarawihnya akhirnya pada mau masing-masing, kenapa panas. Ya, ini kan sebetulnya hal-hal sederhana ya, bab-bab seperti itu. Kemudian yang kelima ya, mengatur rumah dengan hijab yang betul sehingga kalau datang tamu itu lebih nyaman. Datang tamu lebih nyaman. Orang-orang di surga itu, ya kan kita judulnya Baiti Jannati. Orang-orang di surga itu, mereka itu saling berkunjung sama sahabat-sahabat lamanya pada saat mereka di dunia. Maka rumah kita di dunia kalau mau jadi rumah di surga, ya kita juga siap menerima tamu. Artinya rumah itu memang didesain juga untuk bisa menerima tamu. Ya. Kalau mau menerima tamu, berarti harus ada hijab-hijabnya, pembatas-pembatasnya. Jangan sampai setiap kali menerima tamu langsung bersegera pakai kerudung cepet-cepet ini itu dan seterusnya gitu ya. Kemudian jadi nggak bisa bebas, akhirnya jadi malas nerima tamu gitu ya. Sebisa mungkin mah kalau ada dananya dibikinlah hijab-hijab yang jelas gitu ya. Supaya nanti ada ini ruang publik ya dan ini ruang privat. Ini yang kemudian kalau orang terima tamu di sini, jadi sekalipun ada tamu hadir, dia kemudian bisa bebas lah beraktivitas di dalam ruangan gitu ya. Anak yang mau makan
gampang gitu ya. Orang tuanya juga kalau misalnya ada ibunya, kakaknya, adiknya yang perempuan langsung pakai kerudung kalau teman bapaknya datang dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sedikit tambahan berkenaan tentang rumah ya, rumah yang tadi. Kemudian yang keenam, ya, hendaknya memiliki tempat toharah ya yang baik. Ya. Ini kaitannya nanti dengan fikih ya. Toharah itu kan bersuci. Jadi di dalam Islam itu ada pengaturan berkenaan dengan apa namanya ruang buang air ya, tempat buang air dan juga tempat berwudu. Apalagi kalau ada perempuan begitu ya, baik itu dari kesucian air dan seterusnya. Ini yang poin-poin terakhir memang banyaknya bab fikih. Jadi saya cuma mention aja, nanti setelah ini dicari sendiri ya. Gimana sih kemudian tempat bersuci yang baik yang sesuai dengan standar Islam. Udah banyak banget lah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz-Ustadz yang lain gitu ya, sudah menyampaikan um, apa namanya standar-standarnya seperti apa begitu ya. Sekarang sudah pukul 10.46 ya. Nggak kerasa waktunya. Mohon maaf di bagian akhir saya percepat begitu ya. Tapi moga-moga bisa, mungkin saya tambahin satu ya. Satu poin lagi ya. Tadinya mau saya skip gitu ya karena waktu kita terbatas. Ini sebetulnya tadinya poin ketiga Mbak Sela. Tapi kayaknya saya sampaikan sekarang ya. Salah satu yang bisa berkontribusi kepada keluarga kita juga, rumah kita juga, itu adalah keberkahan harta. Keberkahan harta. Artinya, keluarga yang bisa dia menjadi baiti jannati tadi harus mengevaluasi apakah setiap harta, setiap rezeki yang masuk itu didapat dengan cara-cara yang berkah atau tidak. Haram mah udah jelas ya. Pastikan jangan sampai ada harta haram masuk ke dalam rumah. Contoh lain, pastikan jangan sampai ada harta riba masuk ke dalam rumah. Baik dalam bentuk barang maupun uang. Pastikan jangan ada hal-hal yang syubhat masuk ke dalam rumah. Termasuk juga dalam rangka menjaga keberkahan harta adalah mengeluarkan zakat. Makanya tadi saya bilang, kayaknya harus saya sampaikan deh, walaupun waktunya mepet, gitu ya. Kenapa? Sekarang bulan Ramadan, ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat profesi, dan seterusnya, begitu ya. Dan sebagainya tadi. Silahkan cari info-info kajiannya, apa saja dan bagaimana ketentuannya. Tetapi dengan kita berzakat, dengan kita menghindari yang syubhat dan haram tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keberkahan keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi sebagaimana yang dia ada judul sekarang di jannati, rumahku surgaku. Allah alam bisawab. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Allah baik dengan berzikir ataupun dengan melibatkan segala aktivitas dengan mengingat Allah. Kemudian yang kedua yaitu kita menjaga takwa dalam keluarga. Yang ketiga menjadikan rumah islami. Yang keempat rumah yang nyaman untuk ibadah. Yang kelima mengatur rumah dengan rapi. Dan yang keenam tempat kita harus memiliki tempat tohara yang suci. Dan yang terakhir kita harus memperhatikan keberkahan, yaitu dengan rajin untuk mengecek atau mengevaluasi apakah harta yang kita peroleh sama ini itu apakah sudah halal atau tidak, seperti itu. Ya, keberkahan harta Buat ya yang terakhir teman-teman ya. ini yang ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom yang ada tanda tanya. Nanti akan saya jawab oleh Teh Karin. Sini ada beberapa pertanyaan.
Tes tes. Ya, suaranya hilang tadi. Oh iya, maaf. Tadi ada kendala jaringan. Oh, oke oke. Nggak apa-apa. Baik. Hayo hayo. Iya, Insya Allah. saya katakan ulang pertanyaannya ya. Silakan Oh silakan. iya, buat teman-teman yang tadi ada pertanyaan, silakan catat di tanda itu ya, teman-teman. Tadi ada yang bertanya mengenai referensi buku tentang uh, seputar wanita. Apakah TKR ada referensi? Oh ya, kalau untuk memulainya ya, ini yang dasarnya aja dulu ya. Yang dasarnya bisa cari buku fikih wanita. Fikih wanita tuh ada banyak ya, ada banyak. Nggak harus di spesifik yang mana, tapi dia mencakup keseluruhan bab dari mulai bab ibadah ya, sampai dengan bab darah ya, haid, nifas dan seterusnya semuanya di cover di sana. Termasuk juga nanti ada beberapa hal berkenaan tentang peran perempuan ya dalam ya kehidupan suami istri dan seterusnya, itu bisa dicari di fikih wanita. Rekomendasinya yang lain itu, dulu saya ini sebetulnya nggak update dengan buku kekinian, jadi buku yang saya sebut ini buku-buku lama semua ya, walaupun dia masih diterbitkan. Yang tadi kan fikih wanita ya, terserah mau ambil yang mana aja. Lalu kemudian yang kedua, dari buku kebebasan wanita itu ada 6 jilid bukunya, kebebasan wanita. Tapi karena memang 6 jilid, jadi membahasnya detail ya. Detail di sana. Satu buku misalnya hanya membahas tentang bagaimana perempuan di dunia kerja dan seterusnya. Satu buku hanya membahas tentang bagaimana perempuan dalam punten ya, ini udah yang jelas ada teladan muslimah kita, ya ini dari buku-buku sirah sahabiah tadi. Ditambahkan juga dengan kita mengkaji tokoh-tokoh muslimah di dalam Al-Quran itu seperti apa sih. Kan ada Maryam binti Imran, ada ibundanya Maryam binti Imran, ada Asiyah juga istrinya Fir'aun, begitu ya. Nah, kisah-kisah mereka tuh coba kita kaji, cari kajiannya. Biasanya suka banyak kok ustadz atau ustazah yang kajiannya di-upload di YouTube, bisa dicari di sana. Itu mungkin ya, Allah alam bisawab. Saya nggak terlalu banyak update kalau buku kekiniannya apa, jadi ya baru itu yang bisa saya rekomendasikan. Mangga, Mbak Syaila. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, ini ada yang masuk. Assalamualaikum, mau tanya Ustazah, bagaimana cara, bentar, uh, ini, mohon maaf ini pertanyaannya kepotong, jadi dan ini jaringannya juga Di saya masih kelihatan, mulut. Nah, oh ya, di saya kelihatan. ini bagaimana cara menghilangkan rasa takut untuk masalah pernikahan nantinya? Biasanya orang yang belum menikah pasti memiliki banyak ketakutan, apalagi cerita tentang masalah rumah tangga yang akhirnya membuat orang lain yang belum menikah itu takut. Ya, itu Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang hampir selalu keluar kalau saya ngisi kajian pernikahan. Ya, jadi rasa takut itu adalah rasa yang memang harus dimiliki oleh orang-orang bertakwa ya. Takutnya adalah takut dengan amal, bedanya itu. Duh, gimana ya kalau nanti saya tidak bisa menjadi istri yang baik? Gimana ya kalau pernikahan saya ternyata tidak bisa mendekatkan kepada Allah? Aduh, gimana ya kalau dalam bab ibadah, apakah tahajud saya diterima atau tidak? Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang kemudian dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khawatir kalau amalnya kurang baik. Pernikahan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut yang kita miliki tadi bukan berarti kita hilangkan sama sekali ya. Karena kalau orang nggak punya rasa takut sama sekali, akhirnya dia santai-santai aja, nggak nyiapin apa-apa, nggak belajar apa-apa, nyari calon juga sembarangan gitu. Akhirnya jadi seperti itu kan nggak bagus juga gitu ya. Nah, tetapi yang diharapkan apa? Karena adanya rasa takut tersebut itu menjadi bahan perbaikan dan doa. Contoh misalnya, ya takut nih gimana ya kalau nanti dapat jodohnya nggak benar.
kita ingat-ingat lagi, oh ya kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik, perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Akhirnya usaha perbaikannya apa? Oh, berarti saya harus memperbaiki diri. Akhirnya dia memperbaiki diri. Jadi rasa takutnya tadi dituangkan, dikelola dengan dia terus memperbaiki diri. Rasa takut juga dikelola sebagai apa tadi? Bahan doa. Kita memperbanyak doa kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang kemudian dia malas berdoa kepada Allah. Padahal doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Doa itu ultimate banget buat kita supaya kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di surga gitu. Maka ketika rasa takut tadi muncul, yang dilakukan bagaimana? Ya Allah, sungguh saya takut kalau saya nggak bisa jadi istri yang baik. Sungguh saya takut saya nggak bisa jadi ibu yang baik. Sungguh saya takut saya nggak bisa mengelola keluarga saya dengan baik. Maka ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, bantulah aku menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, mengelola keluarga dengan baik. Maka itu kemudian akan ada efek afirmasi bagi kita. Insya Allah Allah akan tolong kita. Ya. Jadi ada dua hal tadi ya, bahan perbaikan dan juga bahan doa. Nah, tetapi jangan lupa, jangan sampai karena tadi sudah mempersiapkan, sudah berdoa, terus akhirnya ngerasa plong aja ya, merasa secure, udahlah saya udah siap, nggak perlu belajar lagi gitu ya, nggak perlu ini. Nah itu yang kemudian dihindari. Jadi tetap dijaga dalam frame takwa. Takwa itu kan antara khauf dan roja, antara rasa takut dan juga rasa harap. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kalau kita dalam kondisi takwa, Allah akan bimbing kita selalu insya Allah. Itu ya mungkin ya. Amin. Baik teh. Untuk pertanyaan berikutnya. Teh, halo? Iya, udah nyambung lagi, Iya. alhamdulillah. Ya, silakan. Iya. Ini ada pertanyaan, jika pasangan kita pekerjaan, bagaimana cara mewujudkan jadi sendiri? Iya, masya Allah ya. Ini sudah sering dibahas kayaknya ya oleh para ustadz-ustazah kita di berbagai kajian ya. Dan ini merupakan topik yang penting sekali ya, karena LDR itu bukanlah sesuatu yang dalam jangka panjang ya disarankan oleh Islam. Jadi kalau misalnya sudah menikah, by default ya yang dilakukan itu adalah tinggal bersama. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali ada anak beliau yang kemudian menikah, maka beliau langsung serahkan anaknya gitu ya untuk tinggal bersama suaminya seperti itu. Jadi by defaultnya seperti itu. Tapi kemudian memang ada situasi-situasi yang kadang-kadang tidak sesuai harapan gitu ya. Misalnya gitu ya, kalau dalam kehidupannya para nabi dulu, Nabi Ibrahim alaihissalam tuh suka penugasan di mana-mana. Ya, ditugaskan dakwah di sini, ditugaskan dakwah di sana, sehingga ada LDM-nya gitu. Long distance marriage ya. LDM sama Hajar, LDM sama Sarah. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan adalah alasannya LDR itu apa. Kalau alasannya adalah pekerjaan, ya, coba dipertimbangkan apakah bisa nggak kalau istrinya ikutan ke tempat bekerja suaminya. Sekalipun itu berarti misalnya jauh dari orang tuanya, sekalipun itu berarti misalnya harus keluar dari kota yang selama ini nyaman, misalnya ya. Kenapa? Karena memang dari zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW hijrah, istrinya pun ikutan hijrah, gitu ya. Ketika Rasulullah SAW berperang, ya, atau pergi ke suatu tempat, Rasulullah SAW akan membawa salah satu dari istrinya, begitu. Jadi istri itu mengikuti suami pergi ya. Dan ini bukan berarti kita tidak setara ya. Kita setara di dalam takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah tentang pembagian peran. Nah, kenapa saya tekankan bab ini? Tanggung jawab mencari nafkah telah Allah berikan kepada para suami. Sehingga kalau alasannya adalah pekerjaan, maka istri yang ikut kepada suami. Termasuk dalam contoh yang lain yang suka dicurhatin sama saya, ke saya, punten ya, adalah istrinya bekerja di mana, suaminya bekerja di mana. Karena kalau istrinya nggak bekerja biasanya gampang, suami kemana ya tinggal ngikut aja gitu ya. Walaupun ya tetap sih ada yang curhat ke saya, aduh teteh gimana ya, suami aku pindah, tapi aku tuh udah nyaman di kota ini, aku nggak mau pindah ke kota itu, harus cari kontrakan yang baru gini-gini dan seterusnya.
Ya, kita sudah komitmen, insya Allah baiti jannati itu akan diberikan bagi hamba-hamba Allah yang takwa tadi. Ya, kita taat sama Allah. Begitu juga kalau dua-duanya bekerja, maka yang lebih prioritas adalah pekerjaan suaminya. Karena yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah suaminya. Kecuali kalau memang suaminya volunteer, ya udah nggak apa-apa lah tinggal barengan sama istrinya begitu ya. Nanti suaminya akan mencari pekerjaan lagi dengan proyeksi bahwa ya memang memungkinkan untuk dia cari pekerjaan lagi di sana. Tapi kalau kemudian memaksa lalu kemudian suaminya jadi tidak bisa menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami begitu ya, khawatirnya nanti akan justru muncul ya masalah-masalah ke depan begitu ya. Karena memang apa-apa yang tidak sesuai dengan fitrah itu dia akan sangat rentan menimbulkan masalah gitu ya. Ada kasus-kasus yang ekstrim yang saya terima. Ya, jadi dua-duanya bekerja, tapi kalau istri ini keluar harus bayar 1 miliar. Sementara si dua keluarga ini nggak punya uang 1 miliar. Dalam kondisi seperti itu bersabar dulu di usia 2 tahun pertama tersebut untuk menyelesaikan si kontrak pekerjaan tadi, sembari kemudian menyusun rencana bagaimana agar bisa tinggal bersama. Karena bagaimanapun fitrahnya yang namanya orang sudah menikah, ya mereka tinggalnya bersama-sama, gitu ya, bukan tinggal terpisah. Ada begitu banyak amalan, ada begitu banyak ibadah yang hanya bisa dilakukan ketika tinggal bersama. Gitu juga dengan alasan yang lain ya, misalnya ada yang sekolah lanjut ke luar negeri, ada yang punya pekerjaan proyekan dan seterusnya. Kalau kemudian dalam keadaan terpaksa, tetap mengusahakan untuk bisa tinggal bersama walaupun mungkin ada jeda gitu ya. Contoh misalnya ada yang suaminya kuliah ke luar negeri, ngumpulin dulu uang selama 6 bulan, setelah uangnya terkumpul baru dia berangkatin istrinya. Kayak gitu, itu salah satu contoh yang lain. Tapi enggak selama-lamanya terus LDR gitu ya. Allah alam bisawab. Itu mungkin ya, moga-moga Allah mudahkan semua keluarga untuk bisa saling berkumpul bersama ya. Insya Allah. Amin. Amin. Kemudian ada satu lagi pertanyaan. Cara wujudkan baiti jannah jika istri atau suami pemarah itu bagaimana? Ya, tadi di poin materi saya sampaikan bab apa? Bab takwa ya. Takwa itu salah satu Oh ya, syarat salah satu syarat untuk mewujudkan baiti jannati. Apa kaitannya takwa dengan marah? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 berkenaan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Dan salah satu ciri-cirinya adalah wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dan mereka yang kemudian apa? Mereka mampu menahan marahnya dan mereka bisa memaafkan orang lain. Jadi kunci takwa tadi turunannya tuh banyak. Orang yang bertakwa tuh akan begini, akan begitu dan seterusnya. Termasuk salah satunya orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang mengelola amarah. Bahkan kalau ikut tafsir Ustaz Numan Alihan, ya, Kazim itu seperti orang menelan. Jadi kazim minal ghaib, artinya menelan marah. Saking si marah teh ditelan, sampai-sampai orang yang tadinya mau dimarahin, misalnya istri atau suaminya mau dimarahin, ya, itu nggak tahu kalau sebetulnya istri atau suaminya itu marah. Ya. Terus kan ada orang bilang ya, wah teh kalau marah harus ditahan, nanti hati itu jadi berat, suatu waktu akan jadi bom waktu yang meledak. Kan marah itu harus diluapkan, sabar ada batasnya. Kata siapa? Ya. Allah Subhanahu wa taala makanya melanjutkan dengan wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Bukan hanya marahnya yang ditelan, tapi kemudian dikeluarkan. Dikeluarkannya kepada siapa? Kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Ya Allah, aku tuh sebetulnya sedih begini-begini, aku tuh sebetulnya sakit begini-begini, aku sebetulnya kesal begini-begini gitu ya. Tetapi ini anak saya yang ke lagi ke takwa ya. Ada teori-teori yang lain begitu ya, tetapi kuncinya tetap balik lagi ke takwa yang tadi, sebagaimana tadi ya yang disebutkan di materi ya, kita ingin menjadi seperti penghuni surga ya, yang menyejukkan mata, menyejukkan hati tadi ya, Quran surah Al-Furqan ayat 74. Dan qurratu a'yun itu sendiri di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebagai hati yang sejuk, mata yang sejuk dikarenakan melihat
kesolihahan, ketakwaan dari anggota-anggota keluarganya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan jelas ya ke gambar ya, insya Allah. Masya Allah, ya baik teh. Karena ini sudah Ya, tadi mungkin terputus. ada closing statement. Ya, mungkin sebagai penutup ya, tadi kan kita banyak sekali membahas perkara-perkara yang sebetulnya cukup berat ya, untuk kita amalkan bagi keluarga kita. Saran saya, mulailah dengan merefresh kembali ikatan hati di antara anggota keluarga kita. Baik itu antara suami dengan istri, baik itu antara orang tua dengan anak. Contoh misalnya tadi ya, wah untuk kita supaya satu keluarga nggak marah-marah dan seterusnya kita harus bertakwa. Bertakwa itu butuh proses ya. Wah, supaya satu keluarga tadi ya bisa senantiasa melibatkan Allah, mengingat Allah dalam apapun aktivitasnya, itu pun butuh proses. Untuk menjalani proses tersebut butuh soliditas satu keluarga. Gimana caranya agar satu keluarga ini satu frekuensi? Insya Allah kita mau masuk surga loh, gitu ya. Nah, untuk bisa menyamakan frekuensi tersebut, dibutuhkan hubungan yang baik agar nanti mudah seorang suami menasehati istrinya, mudah juga istri menasehati suaminya, mudah juga orang tua menasehati anaknya. Kalau sudah seperti itu, sudah terjadi proses saling nasihat menasehati, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan di awal materi bisa dijalankan dengan baik, istiqomah, husnul khotimah hingga ke surga satu keluarga. Allah alam bisawab, mungkin itu saja Mbak Sheila yang bisa saya sampaikan ya. Untuk salah dan Baik, kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Untuk yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalian saya izin pamit kalau gitu ya. Wassalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan teh atas materinya. Saya juga mohon maaf eh, apabila ada kata yang salah dan apabila selama live ini ada jaringan yang tersendat-sendat seperti itu deh. Baik teman-teman, saya ucapkan jazakumullah khairan juga buat teman-teman tadi buat teman-teman jangan khawatir nanti live sharing ini akan di save di Instagram perumahan underscore BSC. Jadi nanti teman-teman yang ketinggalan nanti bisa nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman. Baik, sini saya Saila selaku host mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Jazakumullah semuanya. Izin saya matikan live-nya.